Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat perempuan ditemukan di tepi Sungai Citarum, kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Selain membusuk, sebagian jasad sudah menjadi tulang. Sudah 2 minggu minyak goreng kemasan subsidi minyak kita menghilang dari pasar di Kota Bandung. Salah satu korban penipuan penggandaan uang oleh Wawon CS lolos dari maut. Harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karawang kembali mengalami kenaikan pada hari Senin lalu. Harga bawang merah melonjak hingga Rp45.000 per kilogram, sementara harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terpantau di Pasar Baru Kabupaten Karawang pada hari Senin. Harga bawang super merah dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram atau naik tinggi dari harga sebelumnya yaitu Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Bawang putih dijual dengan harga Rp32.000 per kilonya, sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000. Sedangkan untuk cabai rawit merah dijual dengan harga Rp60.000, naik dari harga sebelumnya Rp45.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sebagai akibat cuaca buruk sehingga pasokan dari petani berkurang. Pada naik. Apa aja yang naik? Yang naik sekarang lagi bulan-bulan ini bawang merah. Bawang merah? Ini sama bawang kating, bawang putih. Bawang putih? Iya. Bawang merah berapa sekarang? Bawang merah ketengan lagi 45 kenanya. 45? Kalau yang super, kalau yang sedangnya 44. 44. Kalau yang kecilnya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya awalnya 30, 28 ketengan. Kalau yang bawang putih? Kating awalnya 28. 28. Iya, sekarang 32. Kalau yang bawang merah? Bawang merahnya 44 sekarang. 44. Sebelumnya? Dan sebelumnya 30, 28. Kalau untuk cabai rawit merah naik? Rawit merah sekarang pasokannya lumayan naik lagi. Awalnya 45, sekarang udah 60, 58. 60, 58 sekarang. Alasan naiknya kenapa? Mungkin memasuki bulan puasa Ramadan, mungkin dari faktor cuacanya kayak gini panas, mungkin kena hama juga. Kenaikan harga juga terpantau di Kabupaten Majalengka. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis kualitas beras. Harga beras kualitas medium di kisaran Rp15.000 dari harga semula Rp9.000 per kilogram. Sedangkan harga kualitas premium yang awalnya Rp12.000 kini menembus harga Rp14.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi 3 kali sejak bulan Desember 2022 lantaran stok beras yang berkurang dari tingkat petani. Dampaknya pedagang beras mengalami penurunan omset hingga 60%. Sekarang kenaikan udah signifikan ya, naik sekali ini. Itu beras apa aja, Pak? Jenis varian IR semua naik semua. Sekarang. Itu untuk beras medium dan premium itu berapa? Medium sekarang di 13, yang premiumnya udah 14.5 sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya waktu awal panen itu kisaran di medium tuh 9.000. 9.000. Iya, eceran per kilo tuh. Yang di premiumnya di 12 waktu 12. pertama iya panen. Iya. Itu kalau beras lokalnya itu di mana, Pak? Lokalnya ya di 13 itu 13. udah masuk medium itu. Medium. Iya. Beras apa, Bu? Beras medium. Medium. Itu berapa harganya, Bu? 13.500. 13.500. Tadinya berapa, Bu? Tadinya 9.000. Ibu sering beli beras di sini, Bu? Itu dengan kenaikan harga itu gimana, Bu? Mempengaruhi nggak, Bu? Agak keberatan. Ke uang dapur Ibu? Iya. Harapannya gimana, Bu? Harapannya mudah-mudahan turun lagi. Turun lagi. Masyarakat berharap ada langkah nyata dari pemerintah sehingga harga beras bisa kembali turun. Samsu Nursam dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Karawang dan Majalengka. Ya, sudah 2 minggu terakhir minyak goreng kemasan subsidi minyak kita menghilang dari sejumlah pasar di Kota Bandung. Banyak pedagang mengaku kesulitan untuk mendapatkan minyak kita di tingkat distributor.
Minyak goreng kemasan subsidi atau minyak kita mulai menghilang di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung. Salah satunya di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Sudah 2 pekan terakhir minyak kita sulit ditemukan. Sejumlah agen minyak goreng juga mengeluh dengan langkanya minyak goreng kemasan subsidi tersebut. Biasanya para agen dapat menjual 50 kemasan dengan harga Rp14.000. Namun kali ini jika ada stok minyak kita, para agen akan menjual dengan harga tinggi karena jumlahnya yang sangat terbatas. Menurut agen, kenaikan harga minyak kita diduga karena kenaikan harga bahan baku serta biaya produksi. Selain itu, banyaknya pembeli yang beralih ke minyak goreng curah ketika minyak goreng subsidi sulit ditemukan di pasaran. Sejak minyak goreng subsidi hilang di pasaran, kini harga minyak kemasan malah menjadi naik dari harga Rp30 menjadi Rp35.000 per kemasan. Bu, untuk minyak kita sendiri gimana sih Bu untuk di sini Bu? Minyak kita untuk sekarang udah susah, udah jarang, udah susah dapatnya juga. Susah dapatnya. Itu dari kapan berarti Bu untuk kelangkaan sendiri? Sebelum tahun baru ya memang udah susah. Udah mulai ada susah. sih suka ada dari distributor, dari kantor, cuman kebagiannya 2 karton gitu. Dijatah berarti ya Bu? Dijatah. Untuk saat ini sendiri harganya berapa sih Bu untuk minyak kita? Minyak kita kalau dengar dari luar sih katanya 170, di atas 170. 170. Kalau per biji sendiri berapa Bu? Per biji sendiri itu kalau dulu kan masih jual 14.000, tapi karena sekarang udah naik kan, mungkin pada jual 16.000 ya. 16.000 berarti. Minyak kita itu ada nggak sih Pak di sini Pak? Minyak kita untuk saat ini kosong. Kosong. Hampir udah 2 bulanan. Hampir 2 bulan. Tapi sebelumnya memang ada Pak? Sebelumnya emang ada, tapi udah 2 bulan ini kosong. Itu kosongnya karena apa katanya Pak? Emang nggak ada barang atau? Nggak ada barang. Karena ke Indomarko nggak ada. Oh, susah banget ya cari minyak kita, soalnya kan kita lagi susah gitu ya soal keuangan ekonomi gitu. Jadi cari yang murah lah, buat sehari-hari gitu. Ini untuk mengganti minyak kita sendiri Ibu pakai apa berarti? Pakai ya Rockden yang bagus aja yang itu. Ya maksain yang murah yang mahal. Berharap juga. gimana Bu dengan kelangkaan minyak kita ini Bu? Harapan pada? Ya harapannya kedepannya ada lagi lah, supaya nyaman kan gitu ya. Jadi maunya ada lagi minyak kita gitu supaya kita bisa membelinya dengan ini stabil gitu lah. Ekonomi kan sekarang lebih susah ya. Pemerintah diminta kembali mendistribusikan minyak kita ke pasaran karena harga minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga minyak kita disebabkan permintaan minyak kita yang semakin tinggi. Selain kualitasnya semakin bagus, harganya jauh lebih murah dibandingkan minyak premium lainnya. Pemerintah akan segera menambah stok minyak kita di pasaran agar harga minyak kita bisa kembali normal dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 per liter. Gini, ada 2 ya. Sebab di pasar minyaknya kurang. 1, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar rakyat dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market modern bisa, di mana-mana ada. Jadi semua orang, ibu-ibu, lain tuh ya carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300.000 ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Itu 1. 2, kita merubah B20 jadi B35. B20 itu nyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta disedot ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor mencatat adanya lonjakan jumlah pasien penderita campak selama bulan Januari 2023. Para pasien yang menjalani perawatan didominasi anak yang belum menerima imunisasi campak. Belasan penderita campak yang didominasi anak-anak masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor hingga Senin lalu.
Rata-rata para pasien menderita gejala panas tinggi disertai keluarnya bintik merah pada bagian tubuhnya. Panas nggak turun-turun. Adanya kalau misalkan panas banget itu malam hari jam 12 sampai jam 5. Kalau paginya biasa, terus panas lagi gitu. Panas naik turun lah Bu ya? Naik turun. Terus setelah itu udah berapa hari dirawat? 5 hari. 5 hari? Iya. Itu selain panas Bu, gejalanya muncul pada kulit-kulit itu apa Bu? Kenapa? Muncul apa namanya? Bintik-bintik merah ya? Bintik-bintik merah. Itu dari pas hari kapan keluarnya Bu? Pas hari panas aja, barengan sama panas langsung keluar. Awalnya dikit-dikit, kalau kata saya kirain teh bukan itu ya campak. Katanya pas dibawa ke sini campak. Pihak rumah sakit mencatat adanya lonjakan kasus penderita campak pada bulan Januari 2023 dengan jumlah 36 orang. Angka ini meningkat lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun 2022, di mana penderita campak hanya berjumlah 10 orang. Di RSUD Kota Bogor sendiri, kalau kita lihat dari datanya, di tahun 2002 itu sebenarnya hanya 10 kasus dalam 1 tahun. Tetapi untuk bulan Januari di tahun 2023 ini sampai hari ini per tanggal 30 Januari kita sudah mencatat 36 kasus di RSUD Kota Bogor. Itu rata-rata pasiennya berasal dari mana Dok? Ya, dari 36 orang itu 14 orang dari Kota Bogor, 22 orang dari luar Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor misalnya kayak gitu. Itu anak-anak semua atau seperti apa Dok? Rata-rata anak-anak, karena kita mencatat itu mereka dirawatnya di ruang perawatan anak Situ Gede. Dari seluruh penderita campak yang dirawat, sebagian besar diantaranya belum pernah mendapatkan imunisasi campak dan berasal dari wilayah Kabupaten Bogor. Sejauh ini pihak rumah sakit juga sudah mengizinkan pulang 25 pasien campak yang dinyatakan sudah sembuh oleh tim dokter. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.